Dan kalau menurut Timothy, ibaratnya kalau masih miskin, mending pertaruhkan harta sampai ke nol sekalian gitu. Jadi kayak, ya you have nothing to lose anyway. Mending lu mati dan lu udah nyoba untuk menggapai mimpi lu daripada lu mati, tapi matinya realistis gitu dan tetap miskin seumur hidup. Nah, kalau kita dalemin lagi, filosofi ambisius yang dianut sama Timothy ini mirip banget ya sama jalan pikirannya si Nietzsche. BTW, kalau lu belum tahu, Nietzsche juga pas lagi nulis bukunya di akhir sampai dia meninggal gitu ya, itu juga sakit-sakitan guys, sampai mati miskin. Sebelum akhirnya karyanya akhirnya membludak dan bisa mengubah dunia, bahkan menginspirasi sangat banyak orang besar. Salah satunya tuh yang menarik adalah Hitler ya. Nanti kita bahas soal Hitler. Nah, jadi apa itu ajaran Nietzsche? Ajaran Nietzsche yang paling penting soal will to power. Nah, ini adalah ajaran yang paling penting dari Nietzsche ya. Will to power. Jadi Nietzsche bilang, dorongan fundamental manusia tuh bukan sekedar buat survive aja. Harusnya sih bukan begitu. Tapi justru manusia tuh semua kedorong untuk ngedapetin power. Jadi semua manusia tuh punya keinginan buat jadi kaya, buat jadi kuat gitu loh. Lu tuh hanya sukses kalau berhasil ngedapetin power. Kekuatan besar, pengaruh luas, ya basically harta dan tahta lah. Nah, karena gini, kalau lu hidup itu cuman buat survive doang, pesimis, nggak berusaha, realistis dalam tanda kutip gitu ya, apa bedanya lu sama budak gitu, yang akhirnya lu diperbudak sama tuan lu seumur hidup lu gitu. Dan kalau sekarang kan kita udah nggak ada perbudakan ya. Dan menurut Nietzsche, kebanyakan orang itu menganut yang namanya slave morality, alias moralitas budak. Jadi ini tuh adalah moralitas yang biasa diagung-agungkan sama orang-orang goblok, sama orang-orang miskin, orang-orang yang arogan, dan moralitas budak ini biasa diagungkan oleh orang-orang yang kalau kata Nietzsche adalah orang yang mabok agama. Karena Nietzsche itu kan sangat keras mengkritik Christianity ya pada zamannya.